الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، عليه وعلى الأنبياء أجمعين أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم أما بعد. Puji syukur alhamdulillah, pada pagi hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala bersama-sama kita kembali hadir di majlis ilm tafaqquh fid din, menghadiri taman-taman surga. Semoga dengan seringnya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadiri taman surga di dunia, Allah memudahkan kita nanti hari kiamat untuk bisa menikmati taman surga yang sesungguhnya. Allahumma amin. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian rutin Sahih Bukhari. Pada kesempatan kali ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah akan membahas terkait dengan pengaruh dosa pembunuhan terhadap keimanan seorang hamba. Di sini beliau sebagaimana kebiasaan beliau dan para ulama yang lain, saat membahas satu permasalahan maka beliau tidak keluar dari salah satu dari tiga cara. Yang pertama, beliau bawakan ayat, kemudian setelah itu disertakan dengan hadis. Kemudian kalau ada aqwal atau ucapan para ulama salaf. Kalau tidak ada maka beliau mencukupkan dengan ayat. Di sini beliau membawakan ayat di dalam surah Al-Hujurat ayat 9. Beliau mengatakan, qala babun wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Makna ayat ini, wa in ta'ifatani, apabila ada dua kelompok orang beriman, iqtatalu, bunuh-bunuhan. Ya. Kalau dua kelompok orang beriman bunuh-bunuhan, jelas itu bukan jihad, ya. Itu bukan perang. Karena tidak ada kalimat jihad atau perang secara syar'i orang beriman sama orang beriman, itu tidak ada. Maka Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, beliau di sini akan istimbat atau mengambil sebuah kesimpulan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Apabila ada dua kelompok orang beriman, iqtatalu, bunuh-bunuhan. Beliau Imam Bukhari mengatakan sammahumul mu'minin. Allah masih menyebutkan atau memberikan nama kepada orang beriman yang bunuh-bunuhan ini, keduanya masih disebut orang beriman. Masih disebut orang beriman. Apa kaitannya dengan Kitabul Iman? Karena ini masih dalam Kitabul Iman. Beliau ingin menyimpulkan bahwa Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak berakidah Al-Khawarij. Beliau mengatakan bahwa seorang muslim yang terjatuh dalam perbuatan dosa membunuh saudaranya sama muslim itu dosa besar, tapi tidak sampai mengeluarkan dia dari agama. Dan ini akidah semua ahlu sunnah. Bahkan di kitab-kitab akidah dituangkan bahwa pembunuhan bukan perkara yang mengeluarkan dari agama, tapi dia dosa besar karena banyak ancamannya. Khawarij itu mengatakan ini dosa kekufuran. Semua dosa besar itu bisa mengeluarkan seorang dari agama. Maka yang terpenting bagi kita jamaah sekalian itu adalah meluruskan pemahaman terhadap
ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang terpenting. Itu yang kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis Abu Hurairah, "Saddidu wa qaribu." Hendaklah kalian senantiasa memperbaiki, membenahi, meluruskan pemahaman terhadap agama ini. Jadi kalau kita ini jarang belajar, ya tidak mungkin kita tahu di mana kesalahan kita. Maka belajar itu intinya bukan, kalau Syekh Albani mengatakan belajar itu intinya bukan bagaimana kamu sampai, berapa juz yang kamu hafal, kapan kamu selesai menghafal Quran, kapan kamu selesai menghafal hadis. Itu bukan itu intinya. Yang terpenting, kenapa? Karena perjalanan menuju Allah ini panjang. Perjalanan menuju Allah ini panjang. Yang terpenting bagi seorang muslim itu saat dia belajar itu adalah bagaimana dia mati di atas sunnah. Dia meninggal dunia di atas keistiqomahan. Itu yang terpenting. Bukan kapan kita sampai. Ya. Kita kalau lihat kitab ini tebal sekali kapan selesainya. Nah, kalau kita ini tujuannya sekedar menyelesaikan, itu gampang. Bisa kita baca sebulan selesai. Kalau sekedar ingin selesai. Tapi bukan itu tujuan kita. Tujuan kita ini belajar. Belajar ini kalbahri la sahila lahu, bagaikan lautan tak bertepi. Jadi semakin kita belajar semakin merasa kita ini bodoh. Makanya ulama yang semakin banyak ilmunya tawadhu. Karena dia semakin belajar, dia akan semakin banyak tahu bahwa yang dia tidak ketahui masih jauh lebih banyak daripada apa yang dia tahu. Tapi kalau orang itu baru belajar, baru tahu, seakan-akan sudah banyak. Dan itu sudah dilewati oleh para ulama fase itu semua. Saat baru belajar, dia merasa tahu, merasa seakan-akan sudah puas. Begitu dia tambah lagi ilmunya, maka dia tahu ternyata masih banyak yang belum dia tahu. Semakin banyak dia belajar, semakin tahu dia bahwa dia tidak mengetahui. Ada seorang ulama di Yaman, Syekh As-San'ani kalau tidak salah, beliau pernah ditanya. Pertanyaannya luar biasa. Ya, pelajaran bagi kita. Beliau pernah ditanya tentang status beliau. Beliau ditanya, apakah Anda itu seorang mujtahid mutlak? Mujtahid mutlak itu maknanya boleh berfatwa di semua disiplin keilmuan. Dari segi nahwu, dari segi fikih, akidah, itu namanya mujtahid mutlak. Atau ada mujtahid nisbi. Nisbi itu dia mungkin ahli dalam bab fikih, dalam bab akidah kurang, dalam bab akidah atau dalam bab sirah, tafsir dan seterusnya. Nah, beliau pernah ditanya, apakah Anda itu sudah masuk dalam mujtahid mutlak? Maksudnya punya hak untuk berfatwa dalam segala disiplin keilmuan. Kata beliau, iya. Menurut dia iya. Lakin la ajidu ma ajtahidu fihi. Cuman sekarang ini saya tidak tahu masalah apa yang membutuhkan fatwa saya. Jadi dia bingung, tidak menemukan satu masalah yang membutuhkan fatwa dia. Kenapa? Karena beliau tahu semua masalah sudah dibahas oleh ulama. Sampai dia sendiri tidak kedapatan, tidak kebagian masalah. Ini sebagai bentuk tawadhu. Tawadhu seorang ulama rahimahullah taala, betapa mulianya ilmu bagi dia dan betapa luasnya keilmuan tersebut. Jadi kita ini belajar, kan mungkin ada orang yang sekarang sudah mulai malas belajar. Cuma gitu-gituan saja. Lah kita ini tujuannya belajar apa coba? Kalau untuk menjadi ulama, ya kapan saya jadi ulama kalau kayak gini? Ya kalau itu tujuan antum beda. Ya jalannya harus beda. Karena tidak mungkin dengan kajian sebulan sekali, seminggu sekali jadi ulama, harus menguasai bahasa Arab, tidak bisa. Tujuan kita ini belajar, bukan sampai kepada ujung. Tapi bagaimana kita ini selalu berada di jalan. Selalu berada di jalan menuju Allah Subhanahu wa taala agar keistiqomahan kita terjaga. Dan mati dalam keistiqomahan itu intinya. Jadi dalam agama itu tidak harus kamu khatam Quran, tidak harus kamu menguasai, tidak. Tapi bagaimana hari-hari kamu berada dalam keistiqomahan. Bagaimana caranya? Ya belajar. Dengan belajar ini maka kita akan terjaga. Sampai ulama mengatakan la yazalu qaumun bi khairin ma'asha kibarum hatta yata'allam minhum sigharuhum. Sebuah generasi itu akan senantiasa membawa keberkahan selama orang-orang berilmu di kalangan mereka
itu panjang umurnya dan generasi yang muda mau belajar. Jadi estafet keilmuan ini terus bermata rantai sambung. Kapan nanti akan terputus? Ketika orang yang punya ilmu wafat dan generasi muda tidak ada yang mau belajar, maka akan terputus. Pada saat itulah Nabi mengatakan, saat itu yadharu zina wa yadharul jahl. Jadi perzinahan merajalela, kemudian kebodohan akan dominan dan mewarnai. Dalam satu riwayat disebutkan hatta yathbuta, yathbutal jahlu, itu makna yathbut. Yathbut ini dia sudah mewarnai, jadi tidak kenal dengan agama. Kenapa? Karena generasinya tidak mau belajar. Jadi kita belajar supaya ada hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa saya sudah usaha, ada usaha. Jangan sampai nanti ketemu Allah kita mengatakan, kenapa kamu tidak tahu ini? Sibuk ya Allah, saya ini banyak kerjaan. Ya tak, mohon dimaafkanlah, saya sibuk, banyak yang dinafkahi. Tidak mungkin, sesibuk apapun kita itu tidak akan diterima alasan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak syar'i. Kalau hanya sekedar kesibukan, akhirnya kita banyak tidak tahu masalah agama. Jadi di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala ingin menjelaskan kepada kita bahwa para ulama sepakat dosa pembunuhan itu tidak sampai kepada derajat kekufuran, mengeluarkan seorang dari agama. Tapi bukan berarti kemudian kita bermudah-mudahan juga bunuh saudara kita sama muslim, karena ancamannya berat, besar ancamannya. Di dalam Al-Quran ada, kemudian di dalam hadis Nabi banyak. Dalam hadis Nabi banyak sekali. Sampai Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat di dalam surah An-Nisa 93, beliau mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan." Barang siapa yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, bukan alasannya ditanya, dengan sengaja dia bunuh seorang muslim, dengan sengaja, fajazauhu jahannam, maka balasannya hari kiamat neraka jahanam, khalidan fiha, dia kekal di dalamnya, wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepada dia, wa la'anahu, dan Allah melaknat dia, wa adda lahu adzaban azima, dan Allah akan menyediakan bagi dia azab yang besar. Ibnu Abbas dari semua riwayat yang dinukil dari beliau mengatakan tidak ada taubat bagi pembunuh. Seorang muslim yang membunuh saudaranya sama muslim, tidak ada taubat bagi dia. Semuanya riwayat Ibnu Abbas seperti itu. La taubata lahu. Ditanya berkali-kali, apakah ada taubat bagi seorang pembunuh? Kata Ibnu Abbas, la taubata lahu, tidak ada taubat. Karena Allah menyebutkan khalidan fiha. Sampai perkataan Ibnu Abbas ini dijadikan bahan diskusian di kalangan para ulama rahimahullah, karena semua riwayat tafsir, dalam tafsirannya Ibnu Abbas tidak ditemukan mengatakan pembunuh, orang muslim yang membunuh saudaranya sama muslim itu ada taubat. Semua yang mengatakan tidak ada taubat. Kenapa? Karena Ibnu Abbas menganggap besar dan Allah menyebutkan khalidan fiha. Tapi Ibnu Abbas tidak ditemukan. Supaya tidak salah menafsirkan, nanti Ibnu Abbas kita sebut dia orang mengkafirkan pembunuh. Dia tidak mengkafirkan. Kenapa? Karena tidak ditemukan juga beliau mengatakan bahwa orang yang membunuh saudaranya sama muslim dia kafir, tidak ditemukan riwayat. Cuman beliau tidak ada taubatnya. Kalimat tidak ada taubat dengan tidak keluar dari agama itu beda. Tapi bagaimanapun para ulama rahimahullah tetap menyelisih Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena dalilnya banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain itu. Pembunuhan bukan kesyirikan dan bukan sebuah kekufuran. Cuman karena besar balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, adab orang yang membunuh saudaranya sama muslim, maka Ibnu Abbas sampai mengatakan tidak ada taubat bagi pembunuh seorang muslim dengan sengaja. Karena jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, orang kalau sudah mengucapkan syahadat la ilaha illallah, itu darahnya mulia. Ya, darahnya jadi mahal, hartanya jadi mahal, kehormatannya jadi mahal. Sehingga banyak hadis-hadis Nabi SAW menyebutkan, seperti hadis Abu Hurairah misalkan diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, beliau mengatakan, la yazalu ar-rajulu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Jadi seorang muslim
itu masih dianggap baik agamanya. Selama apa? Selama dia tidak terjatuh dalam penumpahan darah saudaranya sama muslim. Jadi kita alhamdulillah kalau kita sampai detik ini tidak terjatuh dalam perbuatan maksiat. Masih ada harapan penilaian dari Nabi SAW bahwa seorang muslim agamanya masih dalam kategori kebaikan. Malam yusib daman haraman, selama dia tidak menumpahkan darah yang diharamkan, yaitu darah sesama muslim. Ada di antara antum yang sudah terjatuh dalam pembunuhan, pernah membunuh saudaranya sama muslim? Enggak ada ya. Kalaupun sudah, tidak ada taubat kata Ibnu Abbas. Terus gimana caranya? Ya udah taubat aja antum. Kita tidak pakai mazhab Ibnu Abbas dalam bab ini. Karena dalilnya banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat. Inni aghfiru dzunuba jami'an, tanpa pengecualian. Saya, kata Allah Subhanahu wa taala, mengampuni semua taubat, semua dosa. Az-dzunuba jami'an, tanpa pengecualian. Sampai kesyirikan pun diampuni oleh Allah. Cuman pertanyaannya, hal min taib? Kata Nabi, hal min taib? Apakah ada orang yang mau bertaubat? Kita ini masalahnya bukan dosa itu yang bermasalah, tapi kita masalahnya tidak mau bertaubat. Kalau para sahabat itu kan cepat taubatnya, para sahabat. Begitu ada langsung taubat. Itu bayangkan ketika penurunan khamar, minum khamar diturunkan keharamannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik cerita, saat saya lagi di rumahnya Abu Talha, itu saya diperintahkan untuk melayani Abu Talha dan tamu-tamunya menuangkan khamar ke gelas-gelas mereka. Akhirnya tiba-tiba ada sahabat yang di luar rumah teriak, ala innal khamra qad hurrim, sesungguhnya khamar sudah diharamkan. Akhirnya kata Abu Talha tanpa melihat siapa yang ngomong, pokoknya yang jelas itu sahabat. Itu kata Abu Talha kepada Anas bin Malik, ambil kendi khamar itu dan tumpahkan ke jalan. Akhirnya ditumpahkan langsung, tidak banyak mikir. Para sahabat tidak banyak mikir. Kalau kita kan emang berapa modal habis. Ini kalau bisa dijual lah, tidak apa-apa, murah. Perhitung-hitungan kita kan banyak seperti itu terus. Pokoknya kalau dunia terancam, cari fatwa, ya, yang bisa mendatangkan keuntungan. Kalau para sahabat tidak, sampai itu tidak dilihat lagi siapa yang bawa berita, karena para sahabat semuanya udul. Kata ahli hadis semua udul, para sahabat itu adil, tidak ada yang dusta para sahabat kecuali orang munafik. Maka langsung ditumpahkan. Anas bin Malik cerita, di hari turunnya ayat pengharaman khamar, itu ganggang Madinah itu becek dengan khamar, ditumpahkan semua oleh para sahabat. Kata Rafi ibnu Khajr radhiyallahu anhu, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad yanhana an syai'in nafi'an lana, walakin tawaiyatullahi wa rasuluhu anfa'u lana. Terkadang Nabi itu datang kepada kami mengharamkan sesuatu, melarang kami untuk melakukan sesuatu yang mendatangkan keuntungan secara dunia. Tapi kami berpikir bahwa taat kepada Allah dan Rasulnya lebih bermanfaat bagi kami. Itulah para sahabat radhiyallahu anhu. Jadi kita bersyukur kalau sampai detik ini kita ini tidak terjatuh dalam perbuatan membunuh saudara kita sesama muslim. Karena Nabi SAW mengatakan kalau seorang itu sudah mengucapkan syahadat, maka darahnya haram untuk ditumpahkan dan besar dosanya. Dulu ada seorang sahabat tanya kepada Rasulullah seperti ini. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam Kitabud Diyah. Sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, Miqdad Al-Kindi, dia datang kepada Nabi mengatakan seperti ini, ya Rasulullah, kalau saya dalam peperangan, ya, dalam peperangan lagi perang sama seorang musuh, faqata ihda yadai, kemudian dia memutus salah satu tangan saya, thumma lahiqtu bihi, kemudian saya kejar dia, akhirnya dia berlindung ke sebelah pohon. Saat dia lagi berlindung, ya, menjaga dirinya, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aqtuluhu, boleh saya bunuh dia ya Rasulullah? Kata Nabi, la taqtulhu, jangan kau bunuh dia. Tapi ya Rasulullah, ini sahabat kan, sahabat, tapi ya Rasulullah, dia kan tangan saya sudah hilang satu. Baru setelah itu dia mengucapkan syahadat. Kata Nabi, la taqtulhu,
Sampai diulang 3 kali oleh sahabat tersebut. Masa saya tidak bisa bunuh? Orang sudah memutus satu tangan saya. Kata Nabi, jangan bunuh dia. Kalau kamu bunuh dia, maka ketahuilah sungguhnya posisi dia setelah kamu bunuh, setelah kamu bunuh sama seperti kamu. Dan posisi kamu setelah membunuh dia sama seperti posisi dia sebelum dia mengucapkan syahadat. Maknanya apa? Kamu kalau membunuh dia setelah dia mengucapkan syahadat itu, posisinya sama dengan kamu, sama-sama haram untuk ditumpahkan darahnya. Tapi kalau kamu memaksa untuk membunuh dia, kata Nabi, fa innahu bimanzilatika qabla ayyaqula maqal. Maka ketahuilah bahwa kalau kamu berani membunuh dia, maka posisi kamu sama seperti posisi dia sebelum dia mengucapkan syahadat, kata Nabi. Apa maknanya? Darah kamu halal untuk ditumpahkan, alias qisas. Jadi kata Nabi, jangan, tetap tidak boleh apapun alasannya. Seorang itu dilihat dari zahirnya. Maka di dalam ilmu fikih, ya, berdasarkan ayat dan hadis Nabi SAW, bahwa orang yang membunuh seorang muslim itu tidak keluar dari, kata ulama, dari tiga kategori. Satu, dia membunuh karena memang salah, ya, khata' namanya. Yang kedua, membunuh sengaja. Yang ketiga, ini semi sengaja. Ya, dari satu sisi dia salah, dari satu sisi dia sengaja. Para ulama rahimahullah taala itu mengatakan seperti ini. Kalau ada seorang muslim yang membunuh saudaranya sama muslim karena sengaja, maka dia wajib dikisos. Wajib dikisos. Kalau tidak dikisos oleh keluarganya, maka dia wajib bayar diat. Kalaupun dia sudah bayar diat, hari kiamat masih ada keterkaitan dia dengan yang dibunuh. Jadi sepakat para ulama rahimahullah, siapapun yang membunuh saudaranya sama muslim, sekalipun di dunia dia sudah bayar diat, maka hari kiamat yang terbunuh masih akan mencari dia. Kenapa? Karena hak dia. Tetap dia akan mencari, menuntut hari kiamat. Makanya orang yang terjatuh dalam perbuatan dosa besar, kata Ibnu Taimiyah, harus memperbanyak amalan soleh. Jangan sampai dia bangkrut hari kiamat. Ya, kalau kita banyak kezaliman sama orang dan kita tidak tahu lagi cara meminta maaf, bagaimana caranya? Kata Ibnu Taimiyah, ada solusinya. Satu, perbanyak amalan soleh. Usahakan jangan sampai hari kiamat kita bangkrut disebabkan karena orang yang banyak kita zalimi di dunia tidak ada kesempatan untuk meminta maaf. Yang kedua, kita sedekah mengatasnamakan dia. Jadi kalau antum pernah, kalau ada orang yang pernah menzalimi saudaranya sama muslim kemudian mau minta maaf, gimana ya? Maka di antara cara yang bisa meringankan dosa kezaliman dia hari kiamat itu bersedekah atas nama orang yang dia zalim. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, kata beliau, itu mendoakan kebaikan atau ampunan bagi orang yang dizalim. Jadi siapa yang pernah kita zalimi dan tidak mungkin kita minta maaf sama dia, maka kita memperbanyak doa kebaikan untuk orang yang bersangkutan. Itu kata Ibnu Taimiyah akan meringankan, bukan menghilangkan, akan meringankan dosa kezaliman kita terhadap orang tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslim yang terjatuh dalam perbuatan pembunuhan saudaranya sama muslim, maka dengan sengaja wajib dikisos. Dia juga dibunuh dalam Islam. Ini kalau ada hukum Islam. Tapi kalau tidak ada, ya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau keluarganya memaafkan, maka wajib bayar diat. Berapa diat seorang muslim? Berapa diat? Kalau di zaman Nabi berapa? Kalau ada orang muslim membunuh saudaranya sama muslim, berapa dia harus bayar? 100 onta. 100 onta tinggal dihitung berapa jumlahnya. Mahal. Nyawa seorang muslim itu mahal. Sampai seorang muslim kalau terjatuh membunuh orang kafir itu tidak boleh dikisos dia. Kata Nabi SAW di hadis Ali bin Abi Thalib. Di Ali bin Abi Thalib saat itu di gagangan pedangnya waktu perang itu ada sepucuk surat, lembaran. Ditanya oleh seorang ulama tabi'in, apakah benar? Karena dulu Syiah kan isunya seperti itu, mengatakan bahwa Ali punya wasiat khusus dan mushaf khusus yang tidak disampaikan kepada kaum muslimin.
Maka ketika Ali ditemui sama seorang tabi'in di peperangan, seorang tabi'in ini bertanya, apakah benar ada Quran yang khusus bagi kalian wahai Ali sebagai keluarga Nabi? Kata Ali, tidak ada. Kami sama dengan kaum muslimin yang lain. Yang membedakan kita dengan yang lain pemahaman. Siapa yang dikasih pemahaman yang lurus, itulah pemberian yang sebenarnya terhadap Al-Quran. Kemudian yang kedua, ini yang saya catat di lembaran ini. Apa itu isinya? Katanya ini hadis Nabi yang saya tulis. Jadi dia tulis hadis Nabi, kemudian dia taruh di gagangan pedangnya, dia bawa perang, supaya pas selalu ingat hadis. Apa diantaranya? Di antara isi hadis tersebut yang ada di gagangannya itu dia alla yuqtala muslimun bikafir. Tidak boleh seorang muslim dibunuh gara-gara dia terjatuh dalam perbuatan membunuh orang kafir, tidak boleh. Orang muslim itu mulia darahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ditumpahkan darahnya. Maka saat dia terjatuh dalam membunuh orang kafir juga tidak boleh ditumpahkan darahnya. Karena laisa hunaka takafu, tidak ada keseimbangan. Orang kafir itu darahnya murah, orang muslim mulia. Maka orang muslim yang membunuh saudaranya sama muslim, maka dia wajib untuk dibunuh. Kalau keluarganya memaafkan, wajib bayar 100 onta, tinggal dikalikan. Kemudian kalau dia membunuh dengan tidak sengaja, salah, mungkin tidak, mungkin orang muslim terjatuh dalam perbuatan pembunuhan, tidak sengaja dia nombak, ada rusa lewat, dia tombak, akhirnya ternyata apa? Kena saudaranya sama muslim. Dia tidak lihat, dia tidak mau nombak apa saudaranya, atau dia lempar kucing, ternyata kena saudaranya. Itu namanya pembunuhan karena kesalahan. Maka orang seperti ini tidak boleh dikisos. Kenapa? Karena dia salah. Wajib dia bayar diat, ya, denda 100 onta. Cuman bukan dari harta dia, dari harta keluarganya. Dari harta keluarganya, dari sepupunya, saudara kandungnya. Itu mereka asobahnya, dalam ilmu waris asobahnya yang wajib mengeluarkan apa? Denda. Mungkin kita bertanya, kok saudara saya yang bunuh, saya yang harus menanggung beban? Hikmahnya, kata ulama rahimahullah, hikmahnya kenapa kalau seorang muslim terjatuh dalam perbuatan pembunuhan kesalahan tanpa sengaja, itu dibebankan diatnya kepada keluarganya yang asabah. Itu agar dia juga ikut menjaga. Kalau ada keluarganya mau bunuh saudaranya sama muslim, dia ikut menjaga. Jangan, ini kena denda kita, habis harta kita nanti. Jangan macam-macam. Kalau sekarang Anda, ya, malah dipanas-panasin. Kamu mau ngapain? Itu saya ada masalah, butuh kami. Semua keluarganya diajak. Kalau dalam agama enggak. Makanya dibebankan diat itu saat pembunuhan kesalahan kepada keluarganya, bukan kepada si pembunuh, agar semua satu keluarga itu ikut apa? Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada keluarganya yang mau, hati-hati biar tidak kena orang, bahaya. Nah, itu salah satu hikmah. Nah, kemudian ada namanya pembunuhan semi, seakan-akan dari satu sisi dia sengaja. Itu gimana caranya? Bentuknya itu kata ulama, dia sengaja membunuh saudaranya, cuman dengan alat yang tidak membunuh. Contoh misalkan saya bunuh kau misalkan, dia lempar pakai pisau. Pisau membunuh enggak? Ya, kemungkinan besar enggak membunuh, kayaknya paling luka gitu kan. Tapi ternyata apa? Kena. Nah, ini nanti dikembalikan ke ulama, apakah ini sengaja atau enggak, itu kembali ke ulama rahimahullah taala. Jadi seperti itu rinciannya dalam ilmu fikih. Kenapa? Karena pembunuhan ini dosanya berat. Dan awwalu ma yuqda bihi yaumil qiyamah ad-dima. Pertama kali yang akan dikisos oleh Allah, dihisab pada hari kiamat pada seorang hamba itu adalah masalah darah. Dari ayat ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah akan menyimpulkan bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dosa pembunuhan tidak sampai kepada derajat kekufuran. Kan tidak boleh kita mengkafirkan orang gara-gara dia membunuh saudaranya sama muslim, tapi dia terancam dengan adab yang pedih dan agamanya akan terlukai. Sampai Ibnu Mas'ud mengatakan, ini kalau seorang muslim membunuh saudaranya sama muslim, itu min wurtatil umur. Wurtatil umur maknanya sesuatu yang sulit dia untuk keluar. Saking apa? Besarnya adab pembunuhan tersebut. Al-Imam Al-Bukhari kemudian mengeluarkan hadis
setelah dia mengeluarkan ayat, dia bawakan hadis Ahnaf bin Qais. Qala rahimahullah ta'ala anil Ahnaf bin Qais qala ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكر فقال أين تريد قلت أنصر هذا الرجل قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. Yang kedua hadis Ahnaf bin Qais. Ahnaf bin Qais ini seorang ulama tabi'in. Dia hadir ketika terjadi perselisihan antara Ali sama Muawiyah radhiyallahu anhu. Maka karena dia melihat kebenaran ada pada Ali, Ahnaf bin Qais ini ingin membela Ali bin Abi Thalib. Ahnaf bin Qais ini seorang ulama besar. Dia seorang ulama tabi'in dari Kufah. Saat beliau umrah atau haji di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu beliau sempat didengar oleh Umar khutbahnya itu membuat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu terkesima. Oh, ini orang luar biasa ini khutbahnya, cara ngomongnya luar biasa. Umar kagum dengan dia. Akhirnya Umar ingat satu hadis Nabi SAW yang dia khawatirkan hadis ini Ahnaf bin Qais ini masuk. Apa hadis yang diingat oleh Umar? Umar mengingat hadis Nabi SAW bahwa yang paling berbahaya sama umatku ini adalah seorang munafik yang aladul lisan. Jadi lisannya itu pinter, ya, membawakan ayat, membawakan dalil, tapi dia munafik. Ini yang aku khawatirkan kepada umatku, akan menghancurkan umatku, kata Nabi. Orang yang pinter, kemudian luar biasa, kemudian main dalil, tapi munafik. Umar begitu melihat Ahnaf bin Qais ini, dia ingat itu hadis. Maka ketika rombongan jamaah haji mau pulang, kata Umar bin Khattab seperti ini, Ahnaf, kamu tidak boleh pulang dulu. Kenapa Amirul Mukminin? Pokoknya tidak boleh pulang, netap dulu di Madinah. Netap di Madinah dia, karena Amirul Mukminin memerintahkan dia untuk menetap di Madinah. Nah, akhirnya selama setahun itu dipanggil lagi oleh Umar. Sekarang boleh kamu pulang setelah setahun. Tapi kata Ahnaf, saya ini penasaran, kenapa saya ditahan selama setahun? Akhirnya kata Umar, pertama kali saya dengar kamu khutbah, saya itu terkesima. Saya kagum. Saya khawatir kamu itu orang munafik yang dijanjikan oleh Nabi yang akan menghancurkan umat Muhammad. Yaitu pintar tapi munafik. Alhamdulillah, makanya ketika saya minta kamu supaya menetap di Madinah, saya ingin cek kamu. Ini ucapan kamu sama tidak dengan perbuatan kamu sehari-hari? Ternyata alhamdulillah kamu lolos, kata Umar. Apa yang kamu ucapkan sama dengan perbuatan kamu. Nah, begitu cara Amirul Mukminin mengecek seseorang, ya, munafik atau tidak, selalu diukur perbuatan sama ucapannya. Karena ketika ucapan tidak seimbang dengan perbuatan sehari-hari, itu kenifakan. Itu kenifakan yang harus dihindari. Akhirnya beliau pulang dan dia senang. Kenapa? Dapat rekomendasi dari Amirul Mukminin. Yang Umar bin Khattab ini, kata Nabi, andaikan ada orang dikasih ilham, ya, di umatku ini, maka itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada beberapa masalah Umar berfatwa, ayat turun. Saking apa? Saking hebatnya pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Ahnaf bin Qais ini seorang ulama besar. Ketika terjadi perselisihan antara Muawiyah sama Ali bin Abi Thalib, dia melihat kebenaran ada pada Ali. Akhirnya bagaimanapun dia seorang ulama tabi'in, ya, seorang ulama tabi'in yang secara keilmuan tidak akan sama dengan sahabat radhiyallahu anhu. Maka dia bawa pedangnya itu, dia ambil pedangnya ke rumah, kemudian dia ingin ke kelompoknya Ali. Di tengah jalan ketemu sama Abu Bakar. Jadi Ali saat itu mau perang sama Muawiyah, ketemu sama Abu Bakar di tengah jalan. Kata Abu Bakar, mau kemana? Bawa pedang. Saya mau ikut nolong orang ini, katanya. Maksudnya Ali bin Abi Thalib. Kata Abu Bakar, jangan. Jadi banyak sahabat saat itu tidak ikut perang, tidak sama Ali, tidak sama Muawiyah. Kenapa? Karena ini subhat, ya, ini fitnah. Ini bukan jihad. Sekalipun kebenaran ada pada Ali, tapi orang yang terjatuh ke dalamnya, entah pihak Ali atau Muawiyah, itu fitnah, bukan jihad.
Maka banyak sahabat yang tidak ikut. Salah satunya Abu Bakar ini. Abu Bakar tidak ikut, tidak mihak Ali, tidak mihak Muawiyah dalam bab peperangannya, tidak ikut andil. Di antaranya Ibnu Abbas, Ibnu Umar, banyak sahabat yang tidak ikut. Lah Hanafi ini bayangkan, dia bawa pedang di tengah jalan ketemu Abu Bakar. Udah katanya irji, balik ke rumah. Kenapa katanya? Kata Ahnaf, kata Abu Bakar, saya pernah mendengar Nabi mengatakan seperti ini. Idza iltaqal al-muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Kalau ada dua orang muslim sama bawa pedang, kemudian bertemu sama-sama bawa pedang, maka yang dibunuh sama yang terbunuh sama-sama masuk neraka. Sahabat bertanya, hadzal maqtul, hadzal qatil, fama balul maqtul? Ya Rasulullah, seorang pembunuh wajar masuk neraka. Tapi apa hubungannya dengan orang yang terbunuh masuk neraka juga? Kata Nabi, fa innahu kana harisan ala qatli sahibi. Dia juga masuk neraka kata Nabi. Kenapa? Buktinya apa? Dia juga mau membunuh, cuman keduluan. Artinya sudah ada niatnya mau membunuh, cuman keduluan, maka kedua-duanya masuk neraka. Andai kan dia tidak mau membunuh, dia pulang tidak bawa pedang, pulang dia ke rumah atau lari, itu namanya tidak mau membunuh saudaranya. Tapi kalau kita berhadapan berdua, kemudian sama-sama bawa pedang, sama-sama bawa golok, celurit, ya, kemudian adu antam, mati, tetap kedua-duanya masuk neraka. Nah ini hadis, ini kan hadis, coba kita lihat ini. Ini hadis ditempatkan oleh Abu Bakar kepada Ali sama Muawiyah. Iya enggak? Padahal ini kan peperangan fitnah. Hanya salah ijtihad. Gara-gara ijtihad. Berarti kesimpulannya semua yang ikut andil di pihak Ali sama Muawiyah masuk neraka menurut Abu Bakar. Tapi tidak seperti itu ya. Ini hadis kenapa dibawakan oleh Abu Bakar kepada permasalahan Ali sama Muawiyah. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tahu dia hadis ini tidak cocok untuk mereka. Ya. Ali bin Abi Thalib sama Muawiyah itu mereka karena ijtihad, karena agama, fitnah, salah ijtihad, masalah ijtihad. Mereka tidak masuk dalam hadis ini. Yang terbunuh atau yang membunuh diancam masuk neraka. Tidak, mereka itu banyak yang dijamin masuk surga. Ali dijamin masuk surga, di pihak Muawiyah juga banyak yang dijamin masuk surga. Ya, tidak mungkin masuk ke hadis ini. Hadis ini terkait dengan masalah dunia. Kalau kita ini tengkar kemudian bunuh-bunuhan karena masalah dunia, misalkan pacarnya diambil, akhirnya bawa golok di sana, akhirnya tarung. Ini masalah dunia, masalah cewek. Ini kedua-duanya masuk neraka. Kemudian masalah masalah ketersinggungan, misalkan, pokoknya intinya masalah dunia, bukan masalah ijtihad. Ini masuk dalam bab ini. Makanya ini tidak masuk dalam perkara masalah Ali sama Muawiyah. Cuman pertanyaannya, kenapa Abu Bakar itu membawakan dalil ini untuk mencegah Ahnaf bin Qais? Nah ini supaya kita tidak salah faham, jangan kemudian kita mengatakan Abu Bakar itu memutuskan bahwa berfatwa pihak Ali sama Muawiyah sama-sama masuk neraka. Tidak. Ada namanya di dalam ilmu fikih itu hasmul madah. Hasmul madah itu maknanya bagaimana orang yang ingin melakukan sesuatu perbuatan maksiat atau tercela dalam agama, langsung kita pangkas dia, langsung dipangkas, tidak usah diperinci, udah tidak boleh, misalkan udah selesai. Sekalipun Abu Bakar maksudnya dia tahu ini hadis bukan untuk Ali sama Muawiyah, tapi supaya Ahnaf ini tidak ikut andil dalam fitnah itu, langsung diputus talinya. Pokoknya jangan diancam. Orang yang bunuh sama orang muslim, yang dibunuh sama yang terbunuh sama-sama diancam masuk neraka. Udah pulang kamu. Padahal dia seorang ulama. Cuma karena ketemu sahabat, tabi'in sama sahabat, ya jelas kalah tabi'in. Ya, keilmuan para sahabat itu tidak bisa dikalahkan sama ulama tabi'in, sekalipun dia sehebat apapun. Kalau bersama dia ada dalil. Maka saat kita ini jangan sampai kita ini jawaban kita kepada orang lain membuat dia terjatuh dalam perbuatan dosa. Makanya dalam satu riwayat disebutkan Ibnu Abbas ketika ada orang yang mau bertanya kepada beliau tentang dosa pembunuhan. Jadi ada orang yang datang kemudian mengatakan, "Wahai Ibnu Abbas, apakah ada taubat bagi pembunuh?" Kata Ibnu Abbas, "Tidak ada." Kemudian tidak lama setelah itu datang lagi yang kedua. Tanya, "Wahai Ibnu Abbas, ada tidak dosa bagi pembunuh?" Katanya ada. Akhirnya murid-muridnya heran. Setelah si penanya ini pulang, Ibnu Abbas ditanya,
Kenapa pertanyaan sama dari dua orang jawabannya berbeda? Kata Ibnu Abbas, yang pertama itu ketika dia tanya, apakah ada taubat bagi pembunuh? Saya bilang tidak ada. Saya bilang tidak ada. Kenapa saya bilang tidak ada? Karena dari raut wajahnya itu saya membaca dia kepingin membunuh seseorang. Kepingin membunuh seseorang, makanya saya bilang tidak ada. Akhirnya tidak jadi dia bunuh. Jadi kalau Ibnu Abbas bilang ada, mungkin dia akan jadi, wah masih ada, udah bunuh aja, nanti taubat. Yang kedua tidak. Ibnu Abbas ditanya juga sama yang kedua, pertanyaan yang sama, jawabannya beda. Katanya ada. Kata murid-muridnya, kenapa beda? Kata Ibnu Abbas, yang kedua ini datang, dari raut wajahnya saya lihat dia sudah membunuh. Akhirnya menyesal supaya tidak putus asa. Kata Ibnu Abbas ada taubat. Akhirnya apa? Dia tidak putus asa. Yang pertama tidak jadi bunuh, yang kedua tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari sikap Ibnu Abbas ini, para ulama rahimahullah taala menarik sebuah kesimpulan bahwa saat kita ditanya, jangan sekedar memandang dari sisi hukum syar'inya, tapi lihat siapa yang bertanya. Contoh misalkan ada seorang nenek-nenek bertanya sama kita. Nenek-nenek miskin, "Pak Ustadz, apa amalan yang paling afdol?" "Ibu bangun masjid, Bu, sedekah." Ini nenek-nenek buat makan aja ndak ada. Apa ndak putus asa dari rahmat Allah dia? "Bu, sedekah gimana mau bangun masjid? Saya ndak punya duit." Ya, kakek-kakek umur 70 tahun. "Apa nak, Ustadz, amalan paling afdol?" "Ngafal Quran." "Ngafal Quran itu, Pak, itu pahalanya luar biasa." Ini satu ayat aja satu minggu ndak hafal-hafal. Gimana? Apa ndak putus asa? Makanya Nabi saat ada sahabat bertanya, itu Rasulullah jawabannya beda-beda. Kenapa? Melihat siapa yang bertanya. Maka masalah dosa pun seperti itu. Kalau dia tanya dosa apa yang paling besar, kalau kita tahu dia terjatuh dalam perbuatan dosa apa, udah bawakan dosa yang antum tahu yang bisa mengena pada pribadi dia. Jadi melihat kepada kondisi sebenarnya. Jadi kesimpulannya dari Kitabul Iman, Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah rahimahullah taala, bahwa dosa pembunuhan itu tidak mengeluarkan seorang dari agama. Kalau dia meninggal dunia dan belum sempat taubat, ada tahtal masyiah. Kalau Allah menghendaki, Allah maafkan hari kiamat. Kalau tidak, maka Allah akan azab dia. Wal-iyadu billah. Kita yang tidak terjatuh dalam perbuatan dosa ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ancamannya berat. Jadi menjadi tradisi para ulama rahimahullah ketika mereka baca hadis, ada hadis yang membahas tentang dosa dan mereka tidak terjatuh ke dalamnya, mereka bersyukur. Alhamdulillah saya tidak terjatuh ke dalamnya. Alhamdulillah saya tidak terjatuh ke dalamnya. Kalau ternyata ada hadis atau dalil membahas satu dosa, kemudian kita berada di dalam, cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sangat senang melihat hamba yang bertaubat. Waktu kita sudah dibatasi sampai jam 6, ya. Tidak boleh lewat. Karena al-muslimuna ala syurutihim, orang muslim sesuai syaratnya. Ya. Kalau kita yang buat aturan, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Kalau syariat banyak ditawar-tawar. Bolehlah, masa tidak boleh? Tapi kan banyak tapinya. Tidak apa-apalah, ya, insyaallah. Karena ciri orang yang baik itu kata ulama adalah mudah untuk diajak sepakat. Kita cukupkan sampai di sini ya. Tidak mau. Cukupkanlah. Ciri orang yang baik itu mudah untuk sepakat. Ya, jangan sampai duduk musyawarah berjam-jam ngeyel-ngeyelan. Susah. Ya, tidak selesai-selesai. Udah, kalau untuk tidak sepakat, saya memutuskan untuk berakhir. Silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan tema yang kita bahas. Nah, fadhal. Bagaimana hukumnya dengan sesama muslim bila dua orang muslim berseteru, namun yang satu punya niat untuk membunuh, yang satu membela diri tidak ada niat untuk membunuh, namun yang punya niat membunuh ini malah terbunuh oleh yang tidak punya niat. Itu namanya daf'us sa'il. Dalam fikihnya namanya daf'us sa'il. Jadi membela diri. Membela diri juga ada kriterianya. Ya. Jadi itu akan dilihat, itu nanti kembali kepada, kalau di dalam Islam itu ada namanya hakim. Nanti dia akan melihat seperti apa pertikaiannya, nanti dia akan menghukumi. Tapi secara umum daf'us sa'il itu tidak dosa dia. Tidak dosa. Kata Imam Ahmad rahimahullah, kalau ada orang yang
datang ingin mencuri ke rumah kamu, kemudian kamu lihat dan dia tidak ada jalan untuk menyelamatkan diri kecuali harus dilawan, maka kamu lawan dia. Ya, misalkan tidak ada jalan untuk menyelamatkan diri, kamu lawan. Kalaupun dengan perlawanan itu membuat dia harus terbunuh, tidak apa-apa. Nanti kamu syahid karena bela harta, bela kehormatan, bela diri. Ya. Tapi kalau selama kamu bisa lari, kamu lari. Ya, antum misalkan mau dirampok ini, dirampok, antum bisa lari. Kalau antum lari selamat antum. Tapi antum malah bawa golok. Ayo sini kalau berani, perlihatkan. Tidak tetap dapat ancaman ini. Makanya kalau seorang as-sa'il, yaitu orang yang mau merampok atau mau menganiaya kita, misalkan dia mau membunuh kita, kemudian kita hadapi dia karena tidak ada jalan kecuali menghadapi dia, maka dia takut, dia lari, tidak boleh kita kejar. Kalau kita kejar nanti kita dikisos, sekalipun dia punya niat buruk, karena namanya bela diri kan bagaimana menyelamatkan diri. Udah dia lari, udah selesai, ngapain dikejar? Kalau dikejar berarti ada niat untuk membunuh. Nah, begitu juga nanti akan dilihat oleh hakim saat misalkan dia sudah terjatuh sama kita. Kan kita ini bisa menyelesaikan diri, dia sudah misalkan minta ampun, tapi tetap kita tebas. Nah, itu tetap nanti kita dapat dosa dan masuk dalam hadis tadi. Jadi daf'us sha'il, sekedar bela diri, itu diusahakan jangan sampai ada celah di mana kita bisa melarikan diri tapi kita gunakan untuk membunuh. Nanti kita masuk dalam hadis tersebut dan nanti kita akan diqisas di dalam agama. Seperti itu, Allahu a'lam. Fadhal. Nah. Iya. Jadi Ibnu Taimiyah itu di dalam Majmu' Fatawa menyebutkan banyak orang membahas masalah ghibah, kata beliau. Ghibah itu dosa besar dosanya, tapi jarang orang yang membahas masalah apa solusinya. Kan dalam agama itu kan selalu ada solusinya. Iya, tidak mungkin ada dalam agama ada maksiat kemudian ada solusinya. Jadi yang kita dengar sering ini itu ghibah dosa besar, hati-hati dengan ghibah nanti bangkrut hari kiamat. Tapi solusinya apa gitu? Kenapa? Karena ada masalah kita banyak ghibah. Tapi cara untuk minta maaf seperti apa? Maka di dalam kitab Sahih Bukhari beliau mengatakan seperti ini. Kalau punya kezaliman sama orang, kemudian minta maaf, saat minta maaf itu dari dosa ghibah, apakah harus disebut atau gimana? Kan susah ini masalah ghibah ini, mau minta maaf. Itu misalkan, maaf ya akhi ya, kenapa minta maaf? Saya punya dosa sama. Apa dosa itu? Padahal dia tidak tahu itu. Tadi saya gibahin antum. Apa gibahnya? Kan jadi panjang. Iya, saya bilang kamu orangnya pembohong. Marah dia, bisa tengkar berisi lebih besar. Maka ulama melihat seperti ini. Kalau orang sudah minta maaf secara umum kepada dia, udah selesai insyaallah. Ya secara umum. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ada jalan, ya tadi 3 perkara tadi yang harus ditempuh. Ini kan kita banyak ini kezaliman sama orang, entah itu hutang sama orang, kata Ibnu Taimiyah, susah untuk bayarnya atau tidak ketemu sama orangnya, hilang jejak. Banyak ghibah yang tidak mungkin kita sebut satu persatu, nanti tarung malah jadinya, ya, malah lebih besar dosanya. Maka yang seperti ini solusinya, maka kita hitung siapa yang pernah kita ghibahi. Ya, itu kata beliau pertama doakan kebaikan untuk dia, mintakan ampunan, dilancarkan rezekinya, diberi hidayah oleh Allah, dikasih tahu. Pokoknya sifatnya kebaikan. Perbanyak doa. Itu meringankan, kata Ibnu Taimiyah. Beliau tidak berjanji menghapus, meringankan. Ya, semoga Allah hari kiamat menghapus dosa ghibah kita. Yang kedua, atas nama dia kita sedekah. Kemudian yang ketiga, perbanyak amal soleh. Jangan sampai jadi orang bangkrut. Dan ini berlaku terhadap semua kezaliman. Kezaliman kita terhadap orang lain yang kita tidak ada lagi cara untuk bisa meminta maaf sama dia. Entah karena kondisi tidak memungkinkan atau hilang jejak. Banyak kezaliman yang kita setelah hijrah tahu, oh saya dulu menzalimi si fulan, di mana dia sekarang ya? Apa yang antum lakukan? Yaitu ditawarkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dan berlaku untuk semua kezaliman. Allahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan. Idza tala al-majlis kana lisyaitan nasiban. Kalau majlisnya kepanjangan, setan ngambil bagian.
Kata Imam Az-Zuhri rahimahullah, membawa paku di tempat duduk, sehingga duduknya yang tadinya tidak goyang jadi goyang. Nah, itu namanya majelisnya kepanjangan. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu ma tasma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.